Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah terbit kitab yang dicetak dan diterbitkan oleh Syamil. Alhamdulillah, tabarakallah, masya Allah. Jadi alhamdulillah seperti ini hasil cetaknya. Alhamdulillah ya, udah keluar ISBN-nya. Ini dicetak oleh Syamil. Insya Allah akan didapatkan di teman-teman bisa mendapatkannya di toko-toko buku, baik itu di Gramedia, di Togamas, atau toko-toko buku lainnya. Insya Allah tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan ini bisa disebarkan ke luar negeri karena sudah berstandar ISBN. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi pelajar Quran, baik itu musrifnya ataupun para santri yang sedang mempelajari ilmu tajwid Al-Quran. Ini kita membahas Tuhfatul Atfal wal Gilman. Kita syarahkan, kita jelaskan sehingga para santri, para musrif cukup mudah untuk memahami matan atau kitab Tuhfatul Atfal wal Gilman. Insyaallah alhamdulillah kita sudah mendapatkan kata pengantar dari 3 tokoh. Masya Allah, tabarakallah, yaitu Syekh Dr. Bakar Sulaiman Ibrahim Az-Zamili. Beliau adalah guru saya yang darinya kami mendapatkan ijazah Tuhfatul Atfal dan ijazah Muqaddimah Al-Jazariyah. Kemudian ada Kiai Haji Dr. Anas Khalid Dahlan. Masya Allah, tabarakallah, beliau adalah kiai yang sangat luar biasa yang telah banyak berkontribusi bagi kehidupan saya. Beliau adalah pemimpin pondok pesantren Darul Ulum Jombang yang santrinya per hari ini tuh yang aktif kurang lebih 11.000. Tapi lulusannya kan ini pondok pesantren ini sudah berusia 150 tahun. Mungkin lulusannya udah ada jutaan. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Kitab ini menjadi rujukan di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Saat ini 1000 kitab insya Allah ada di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Masya Allah, tabarakallah Kiai, mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga, tambah berkah usianya, tambah bermanfaat bagi umat, memberikan suri teladan yang terbaik bagi umat, amin. Dan juga terima kasih kepada Profesor Dr. Zulfius Zainal Abidin MM. Beliau adalah guru besar UIN Syarif Hidayatullah yang berlokasi di Jawa Barat, yang telah berkenan untuk memberikan kata pengantar. Seperti ini kata pengantarnya, yang di bagian belakang ada dari Kiai Haji Dr. Anas Khalid Dahlan Al-Mukarram. Kemudian yang bawahnya adalah Profesor Dr. Yusuf Zainal Abidin. Oh maaf ya, tadi guru besar UIN Sunan Gunung Jati, bukan Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati, Bandung. Ya, kita coba lihat sekilas ya. Kita akan bahas sedikit dari kitab ini. Cetakan ini dari Syamil seperti ini ya tampilan depannya. Kita awali dengan basmalah seperti ini ya. Penyusunnya, dewan redaksinya, project manager, penyuntingnya itu Kiki Dewi Purwanti. Ini buku ini alhamdulillah luar biasa disunting oleh Kiki Dewi Purwanti, bagus hasilnya. Dan teman-teman yang lainnya luar biasa. Terima kasih teman-teman sahabat dari grup Syami yang telah membantu terbitnya kitab ini. Kemudian ada motivasi belajar ilmu tajwid. Kemudian ada pengantar dari Syekh Dr. Bakar Az-Zamili. Begitu juga dari Syekh Dr. Andes Khalid Dahlan, dan juga dari Profesor Dr. Yusuf Zainal Abidin. Nah, untuk daftar isinya seperti ini ya. Dari bab pertama yaitu pendahuluan hingga bab yang ke-10 penutup. Jadi materinya ada non sukun dan tanwin, gunnah, mim dan nun bertasydid, kemudian mim sukun, kemudian lam alif dan lam fiil, ya, kemudian hubungan antara dua huruf, kemudian mad dan qasr, kemudian hukum-hukum mad, kemudian pembagian mad lazim, kemudian penutup. Oke, kita lihat ya sekilas, nanti sini ada mukadimahnya. Ini juga adalah ijazah yang saya terima dari Syekh Dr. Bakar, yaitu ijazah matan Tuhfatul Atfal, kemudian ijazah matan Al-Jazariyah.
Nah, ini secara di awal kita perkenalkan seluruh baitnya. Jadi nanti para santri tinggal merujuk kepada bait-bait yang sudah kami sediakan sehingga nanti mudah untuk menghafalnya. Nah, kemudian ada biografinya, kemudian bab keduanya, bab pertama ini ya. Nah, di sini konsepnya kita menerjemahkan berkata, jadi lebih mudah bagi para pelajar, santri dan musyrif untuk memahami makna dari matan atau bait Tuhfatul Atfal. Contohnya, Yakulu roji rahmatil ghafuri. Yakulu artinya akan atau sedang berkata, roji seorang pengharap, rahmati kasih sayang, al-ghafuri dari zat yang maha pengampun. Jadi sehingga nanti para santri ini bisa memahaminya dengan lebih baik lagi. Dan kita juga berikan terjemahan secara keseluruhan dari per bait. Seperti itu ya, jadi akan lebih memudahkan para santri. Nah, ini seluruh bait terjemahkan per kata dan per bait. Oke. Nah, kelebihannya ini kemudian bab yang nun sukun dan tanwin. Kita sekilas saja ya, nanti kita bahas di tema di kesempatan berikutnya lebih mendalam. Nah, kekhususan dari kitab ini saya sengaja berikan tabel diagram yang lengkap agar para santri bisa memahami dengan baik. Contoh ya, kita akan masuk ke bab yang kedua. Nah, rangkuman dari bab yang kedua ini hukum nun sukun dan tanwin adalah ini, saudara, teman-teman sekalian. Nah, ini sebetulnya ilmu yang cukup luar biasa ya. Buat saya sendiri bermanfaat, mudah-mudahan juga bermanfaat buat para santri dan musyrif. Jadi contoh memahaminya gimana? Nah, jadi ini kalau kita mau pelajarinya ada sebelah kanan, sebelah kiri itu dalam satu diagram yang sama. Ya, maksudnya apa? Hukum nun sukun dan tanwin. Pembagian yang terdiri atas, pertama ada izhar halki, kemudian ada idgham, kemudian ada iqlab, kemudian ada ikhfa. Ini betul-betul mengikuti susunan bait dari matan Tuhfatul Atfal. Misalkan yang sebelah kanan izhar halki. Sumbernya dari mana? Maka kita bersumber dari rujukannya di sini ada tulisan D2. Kita cari D2 ya di sini. Nah, D2 di sini. Jadi teman-teman santri ataupun musyrif dapat merujuk dari mana sumbernya, dari rujukan matan Tuhfah dan Muqaddimah Al-Jazariyah. Sengaja saya lengkapi seluruh tabel ini dengan dua kitab walaupun ini pembahasan di kitab Tuhfah saja. Nah, D2 yang dengan baitnya adalah fal awwalul idharu qabla ahrufi lil halqi situn rutibat fal ta'rifi. Yang pertama, hukum nun sukun dan tanwin adalah fal awalu. Yang pertama adalah izhar qabla ahrufi, sebelum huruf-huruf ini, lil halqi, huruf yang berada di halq, situn terdiri atas 6, rutibat fal ta'rifi yang tersusun dengan sebagai berikut, hendaknya diketahui. Nah, ini sengaja saya susun begini agar para santri betul-betul memiliki kerangka berpikir atau mind mapping dari bab yang sedang dibahas. Di sini disertai contohnya. Hamzun fahaun suma ainun ha'u muhmalatani suma ghainun kha'u. Dari mana nih huruf-huruf izhar halqi 6 ini? Apakah kita mengarang dan urutannya kok seperti ini, dari mana? Urutannya jumlah hurufnya ini ada di dalam dalil yang D3. Kita lihat D3. D3 hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u. Nah, ini lengkap ya. Nah, maksudnya apa D3 TA8? Maksudnya dalil D3 yang ada di sini merujuk kepada TA. TA itu singkatan dari Tuhfatul Atfal. Bisa dilihat di sini ya, saya kasih keterangan tuh. TA adalah Tuhfatul Atfal. Bait yang keberapa? Bait yang ke-8. Jadi nanti teman-teman santri bisa memahami dengan mind mapping yang baik, dengan pendalilan yang baik, semuanya akan lebih mudah. Baik, kita coba lanjutkan ya. Nah, sini juga saya tambahkan. Di sini saya tambahkan Muqaddimah Jazariyah. Kenapa? Karena memang buku ini nanti akan lengkap, komplit begitu dikolaborasikan dengan kitab Muqaddimah Al-Jazariyah. Dicari melengkapi dua kitab tersebut. Contoh di sini MJ.
muqaddimah jazariyah ya di sini. Oke, kita lanjut ke bab berikutnya. Bab gunnah dan mim. Mim dan nun bertasydid. Kita lihat ya. Ini karena cuma satu bait, maka saya tidak bikinkan tabel khusus, cukup ini saja seperti ini ya. Nah, kita lihat yang bab keempat. Mim sukun. Mim sukun. Nah, ini ada tabelnya kalau mim sukun. Nah, kita lihat mim sukun ya. Mari kita lihat mim sukun. Nah, ini karena mim sukun juga cuma sedikit pendalilannya. Hanya ada 4 pendalilan ya. Maka dia cukup setengah halaman tapi mengcover keseluruhan hukum mim sukun. Ikhfa syafawi, idgham mutamasilain as-shaghir. Kemudian idhar syafawi. Contoh hurufnya apa? Mim sukun bertemu ba, mim sukun bertemu mim, mim sukun bertemu mim atau ba, selain dari mim sukun bertemu mim atau ba. Pendalilannya dari mana? Ini pendalilannya ada dari kitab Tuhfah, ada dari kitab Muqaddimah Jazariyah. Baik, kita lihat lanjut ke bab yang kelima, lam alif dan lam fiil. Kita lihat tabelnya langsung ya. Kita lihat tabelnya langsung. Nah, lihat ini 2 halaman, 1 tabel ya. Karena ini cukup kompleks di sini. Hukum lam alif dan lam fiil. Pertama, lami al. Ya, D1. Dalilnya apa? Lilami al halani qabla harufi. Nah, lam ta'rif ternyata halani atas 2 hal. Pertama, komriyah dan syamsiyah. Dari mana dalilnya? D6. Contoh D6 di sini kita lihat ya. D6 ternyata di sini. Wala malula samiha komriyah. D7-nya kita lihat D7. Wala malukhra samiha syamsiyah. Nah, kemudian D2. Nah, D2 udah dijelaskan D2 di sini ya. Walahuma idharuha fal ta'rifi qabla arba'in ma'asyaratin khud ilmihi. Kemudian hurufnya apa? Ada banyak nih hurufnya. Dari mana sumbernya? D3. Min ibgi hajja wa khaf akimahu. Ini susunan hurufnya ya, tapi dijadikan kalimat. Min ibgi. Maka ibgi huruf hamzah wasal awal pertama kan? Maka lihat di sini. Betul. Hamzah. Huruf hamzah ya. Nah, kemudian ibgi. Huruf ba. Ada ba. Dan ini urutannya. Hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf. Lihat diurutkan beserta contohnya. Termasuk juga syamsiyah. Kemudian juga lam fiil. Kurang lebih begitu ya. Jadi teman-teman santri maupun musrif memiliki pemahaman yang lebih mendalam, lebih baik lagi dengan adanya mind mapping yang kami buatkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Begitu selanjutnya hingga bab terakhir. Contoh kita bab terakhir itu hukum mad ya. Hukum mad ini termasuk bab yang cukup kompleks ya. Nah, ini mad. Lihat pendalilannya ya. Banyak sekali dalilnya. Karena sangat kompleks ya. Nanti teman-teman semua begitu menguasai kitab ini, insya Allah diharapkan mampu merangkai dan membuat mind mapping seperti ini, menandakan pemahamannya sudah cukup baik. Barakallahu li lakum. Mudah-mudahan kebaikan, keberkahan buat kita semua. Dan buku ini bisa bermanfaat buat para santri, para musrif, dan para pelajar Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha inayah, wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.